Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayub Asari, NPM 247100014, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro, program studi Magister Manajemen pasca sarjana. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah perilaku organisasi. 3 topik utama yang akan saya sampaikan yang terbagi dalam 3 video. Yang pertama adalah perilaku organisasi dan teori organisasi. Perilaku organisasi adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan struktur organisasi berperilaku di dalam organisasi. Ini mencakup analisis terhadap berbagai aspek seperti motivasi, kepemimpinan, komunikasi, keputusan, interaksi antar individu, serta dinamika kelompok. Komponen utama perilaku organisasi yang pertama adalah individu. Perilaku individu dalam organisasi mencakup aspek seperti kepribadian, sikap, persepsi, dan nilai-nilai yang mempengaruhi bagaimana mereka berinteraksi dan bekerja. Kelompok. Perilaku kelompok mencakup bagaimana kelompok berfungsi, termasuk dinamika kelompok, peran, norma, kepemimpinan dalam kelompok, dan cara kelompok menyelesaikan masalah. Organisasi. Perilaku organisasi pada tingkat ini memfokuskan pada pengaruh struktur organisasi, budaya organisasi, dan proses-proses formal maupun informal yang mempengaruhi efektivitas organisasi. Faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi yang pertama adalah lingkungan eksternal, faktor internal organisasi, dan yang ketiga adalah faktor sosial dan psikologis. Yang selanjutnya kita berbicara tentang teori organisasi. Teori organisasi utama itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah teori klasik. Teori klasik ada 3, yaitu teori birokrasi, Max Weber. Weber berpendapat bahwa untuk meningkatkan efisiensi organisasi harus memiliki struktur yang jelas, aturan yang ketat, dan prosedur yang baku. Yang kedua adalah teori manajemen ilmiah, Frederick Taylor, menggunakan pendekatan ilmiah untuk meningkatkan efisiensi melalui standar pekerjaan, pengukuran waktu dan gerakan, serta pengawasan ketat terhadap pekerja. Yang ketiga adalah teori administrasi, Henry Fayol. Fayol mengemukakan 14 prinsip manajemen yang menjadi dasar bagi teori organisasi, seperti pembagian kerja, otoritas, disiplin, dan kesatuan perintah. Kemudian yang kedua adalah setelah teori klasik kita membahas teori hubungan manusiawi, Hawthorne Studies. Penelitian ini menemukan bahwa perhatian terhadap karyawan dan pengakuan terhadap mereka dapat meningkatkan kinerja kerja. Yang kedua, teori kebutuhan Maslow. Menurut Maslow, kebutuhan manusia dapat diurutkan dalam hierarki yang terdiri dari 5 level: kebutuhan psikologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Kemudian yang ketiga adalah teori sistem. Organisasi dilihat sebagai suatu sistem terbuka yang bergantung pada input dari lingkungan eksternal. Yang keempat adalah teori kontingensi. Teori ini berpendapat bahwa tidak ada satu metode atau struktur organisasi yang bisa diterapkan secara universal. Pengelolaan dan kepemimpinan harus disesuaikan dengan situasi atau kondisi yang dihadapi organisasi. Faktor-faktor seperti ukuran organisasi, tingkat ketidakpastian, dan jenis industri mempengaruhi struktur dan kebijakan yang efektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.